Shalom, salam sejahtera buat anak-anak kami peserta didik SD Swasta Kristen Immanuel Medan. Khususnya anak-anak kami kelas besar, kelas 5 dan kelas 6. Topik kita yang kita pelajari pada malam hari ini yaitu menentukan akar pangkat 3 dengan menggunakan tabel. Menentukan akar pangkat 3 dengan menggunakan tabel. Baik, kami semua. Judulnya tadi menentukan akar pangkat 3, lambangnya seperti ini. Ya. Dengan menggunakan tabel. Tentu yang kita maksudkan di sini adalah akar pangkat 3 sebuah bilangan cacah. Untuk itu ada dua tabel yang perlu diingat, perlu dipelajari. Tabel yang pertama gunanya menentukan angka puluhan hasil akar pangkat 3. Menentukan angka puluhan. Ya, nah ini dihafal ini. Bilangan dalam akar pangkat 3. Soal lah ini, soal. Bilangan dalam akar pangkat 3. Terus jawabnya angka puluhan hasil akar pangkat 3. Ingat itu. Angka soalnya 0 sampai 999, maka angka puluhan hasilnya 0. Ya. Ingat itu. Itu dasarnya 0 pangkat 3 sama dengan 0. Terus 10 pangkat 3 1000. Jadi enggak sampai 1000 dia ya. Dari 0 sampai 999 di bawah 1000. Maka puluhannya 0. Kemudian bilangan dalam akar pangkat 3 soal. Bilangan soal itu 1000 sampai 7999. Maka angka puluhannya 1. Ingat itu ya. Terus bilangan soal 8000 sampai 26999. 8000 sampai 26999. Nanti angka puluhannya 2. Ya. Terus 27.000 sampai 63.999. Angka puluhannya 3. Terus 64.000 sampai 124.999 puluhannya 4. Nah ini perlu juga kita ingat ini. Ya, dari sini juga itu batas-batasnya. 0 pangkat 3 0, 0 kali 0 kali 0 ya. Perpangkatan adalah perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Jadi 10 pangkat 3 1000, 20 pangkat 3 8000, 30 pangkat 3 27.000. Berarti kalau 3 pangkat 3 27. 40 pangkat 3 64.000, 50 pangkat 3 125.000 dan seterusnya. Ya. Jadi itu tadi ya. Ini tadi tabel yang pertama ini menentukan angka pada puluhan. Menentukan angka puluhan pada hasil ya, pada hasil. Jadi kalau angka soalnya 0 sampai 999 puluhannya tidak ada, 0. 1000 sampai 7999 puluhannya 1. Baru 8000 sampai 26.999 puluhannya 2.
27.000 sampai 63.999, puluhannya 3. 64.000 sampai 124.999, puluhannya 4. Jadi nanti kalau misalnya 125.000 sampai, kalau 6 pangkat 3 berapa? 216 ya. 216.000. 216 berarti 215.999, berarti nanti puluhannya sudah 5. Sudah 5 ya. Nah, ini sampai di sini aja dulu. Kemudian tabel yang kedua, menentukan angka satuan. Menentukan angka satuan hasil akar pangkat 3 ini ya. Kalau soalnya angka satuan bilangan dalam akar pangkat 3, dalam soal itu angka satuannya 0, 1, 4, 5, 6, dan 9. Maka angka satuan hasilnya, tetap 0, 1, 4, 5, 6, 9 tetap. Artinya kalau angka satuan soal 0, hasilnya nanti angka satuan hasil 0, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9. Tapi kalau 2, kalau soalnya angka satuan soalnya 2, maka angka satuan hasilnya 8. 28, 37, 73, 82. Nah, itu yang berubah ya. 28, 3 ke 7, 7 ke 3, 8 ke 2. Nah, itu dia. Mari kita coba contoh ya. Nah, contoh pertandingan ini. Akar pangkat 3 dari 216. Perhatikan. Nah, jadi soalnya satuannya berapa? 6. Berarti satuan hasilnya berapa? 6. 6 ini. 6 ya. 6. Nah, puluhan. Sekarang kita puluhan. Angka soalnya puluhan 216. Berarti antara 0 dari 0 sampai 999. Berarti puluhannya tidak ada. Berarti hanya 6. Hasilnya 6 ya. Oke. 729. Nah, lihat ini. Angka satuan soal 9. Maka angka satuan hasil 9 tetap. 9 tetap ya. Tetap. Terus bilangan soal 729. Berarti 0 sampai 999. Puluhannya 0 tetap. Tidak ada lagi. Puluhannya 0. Oke, ini. Perhatikan ini. Soal. Angka satuan soal. Ini. Kalau kita lihat tabel yang ini tadi ini. Perhatikan. Ini. Tabel ini. Angka satuan bilangan dalam akar. Soal maksudnya. Angka satuannya. Ya. Angka satuannya. Kalau 0, 1, 4, 5, 6, 9 tetap. 28, 37, 73, 82. Ini berapa tadi ini? Ini 3. Berarti 7. 7. Satuannya udah oke ya. 3 ke 7. Soal. Bilangan soal 4.913. Berarti dari mana itu? Dari 1.000 sampai 7.000. Dari 1.000 sampai 7.999. Berarti puluhannya 1. Puluhannya 1 ya. Jadi puluhannya 1. Puluhannya 1. Jadi hasilnya 17. Ya. Cara yang sama. Angka satuan soal, angka satuan bilangan dalam akar, soal lah misalnya angka satuannya 1. Ini 1. Maka angka satuan hasil tetap 1. Tetap.
1 tetap ya. Ini 9.261. Bilangan soal ya, semuanya bilangan soal. 9.291 berarti dia 8.000 sampai 26.000. Lebih 8.000 berarti puluhannya 2 puluhannya. Nah, jadi sebenarnya kita lebih mudah mengingat ini ya, ini antara 0 dan 1000. Satuannya 1. Ini ya bisa nih. Antara 0 dan 1000. Satuannya 0. Satuannya ini satuan. Puluhan ya, puluhan. Sorry, puluhan. Kalau angka bilangannya, bilangan soalnya antara 0 dan 1000, maka puluhannya 0. Kalau antara 1000 dan 8.000, puluhannya 1. Antara 8.000 dan 27.000, puluhannya 2. Antara ya, antara. Antara 27.000 dan 64.000, puluhannya 3. Puluhan ya, puluhan. Ini puluhan. Antara 64.000 dan 125, antara ya, puluhannya 4 dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini lebih mudah ini. Puluhan ini ya. Puluhan. Oke, contoh 6. Contoh 5. Contoh 5. Lihat ini. Angka satuan soal. Ini. Angka satuan bilangan dalam akar berarti soal. Angka satuan soal 2. Maka angka satuan hasil 2. Pasangannya tadi berapa? 8 ya. 8. Oke. Terus bilangan soal ini. Bilangan dalam akar pangkat 3, bilangan soal. 21.952. Berarti di antara berapa itu? 21.000. Antara 8.000 dan 27.000. Atau di sini berarti dari 8.000 sampai 26.000. Jadi puluhannya 2. Berarti ini puluhannya 2. Berarti ini 28. Oke, satu lagi. Ini dengan cepat ini. Angka satuan soal 7, angka satuan hasil 3 pasangannya. Terus 35.000. Perhatikan 35.000. Yang diantara mana itu? Berarti dari 27.000 sampai 63.000. Berarti diantara sebenarnya lebih bagus diantara ya. Berarti puluhannya 3. 33. Nah, ini coba nanti dikerjakan ini dengan cepat ya. Ini langsung satuannya berapa? Ini berapa satuannya? Terus bilangan soalnya berapa? Maka puluhannya berapa? Ini satuannya, angka satuan soal ini, angka satuan hasil berapa? 4, kawannya, pasangannya berapa? Masih ingat kan? 5, 0, 1, 4, 5, 6, 9 tetap. Ya. Yang berubah 2, 8, 37, 73, 82. Ini saya kira soal kita, saya kira sudah bisa dipahami sedikit-sedikit ya. Mungkin kalau dikerjakan lagi sudah semakin mudah dimengerti. Inilah yang bisa kita pelajari malam ini. Kesempatan ini pasti ada manfaatnya, karena ini juga dipelajari nanti di SMP, di SMA ya. Jadi tidak sulit lagi. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita. Sampai jumpa kembali
belajar bersama Pak Era. Terima kasih.